Pak Tobing, saya boleh ini nggak apa? Saya baca dari ininya postingan siapa Hananya Naftali, dia bilang itu attack itu serangannya terhadap itu di eh, apartemen tempat dia tinggal, siapa Ismail Haniyeh, misil Pak. Kalau misil itu kan rudal ya Pak ya, Iya, serangnya atau dibilangnya misil. Entah kalau roket kan dia bilang roket ya, saya nggak tahu. Bilangnya misil, tapi ada yang bilang kan yang saya baca yang lain tuh ditembak. Nah, kita sekarang kan nggak tahu dia matinya, proses kematiannya tuh seperti apa gitu kan. Ditembak, didatangin masuk ke kamarnya, lagi tidur, atau sama ajudannya juga mati kan Pak. Itu ditembak langsung gitu, atau dia benar-benar apartemennya yang diserang gitu loh. Kan nggak, belum jelas ini semua. Kalau sampai misil, dia serang misil ke benar-benar ke kamar dia, apartemen dia gitu, dan kena gitu, mati dia plus ajudannya yang sedang tidur misalnya gitu. Itu hebat sekali ya Israel, kalau memang Israel gitu Pak ya. Ini kan mempermalukan Iran sebetulnya kan Pak, kalau sampai beneran itu Israel gitu loh. Maksudnya kok di rumah dia gitu loh. Musuh kok bisa masuk tanpa ketahuan membunuh tamu dia gitu loh. Harusnya kan dia melindungi Pak tamu dia gitu loh. Pak Tobing, saya boleh ini nggak apa? Saya baca dari ininya postingan siapa Hananya Naftali, dia bilang itu attack itu serangannya terhadap itu di eh, apartemen tempat dia tinggal, siapa Ismail Haniyeh, misil Pak. Kalau misil itu kan rudal ya Pak ya, iya. serangnya atau dibilangnya misil. Entah kalau roket kan dia bilang roket ya, saya nggak tahu. Bilangnya misil, tapi ada yang bilang kan yang saya baca yang lain tuh ditembak. Nah, kita sekarang kan nggak tahu dia matinya, proses kematiannya tuh seperti apa gitu kan. Ditembak, didatangin masuk ke kamarnya, lagi tidur, atau sama ajudannya juga mati kan Pak. Itu ditembak langsung gitu, atau dia benar-benar apartemennya yang diserang gitu loh. Kan nggak, belum jelas ini semua. Kalau sampai misil, dia serang misil ke benar-benar ke kamar dia, apartemen dia gitu, dan kena gitu, mati dia plus ajudannya yang sedang tidur misalnya gitu. Itu hebat sekali ya Israel, kalau memang Israel gitu Pak ya. Ini pemikiran saya loh Pak. Kan nyerangnya di negara orang. Terus pakai rudal Pak. Rudal itu kan enggak, dalam pandangan kita ya, bukan orang militer gitu, orang awam ya Pak ya. Kita pikir paling enggak dia harus gimana gitu loh untuk bisa nyerang. Masa sih apa Iran itu enggak ada apa penjagaan keamanannya sama sekali gitu, apalagi untuk tamu-tamu yang akan menghadiri pelantikan presidennya gitu loh Pak. Itu pertama. Kedua, saya ingin tanya juga ke Pak Taufik masalah kalau dari strategi militer ya atau perang gitu Pak. Sebenarnya Israel itu kalau eh, menargetkan ya pemimpin-pemimpin dari para teroris ini Pak, membunuh mereka gitu ya secara ini kan itu cukup suatu kondisi yang cukup susah kan sebenarnya Pak. Kan harus tahu mereka di mana, yang bisa bersembunyi entah di mana gitu dan bisa mereka bisa apa menargetkan mereka tuh dalam presisi gitu ya. Selama ini yang bisa terbunuh kayaknya di Hezbollah kan ada satu juga yang siapa Fuad Syukur ya. Itu mati juga Pak di situ. Presisi juga gitu loh. Walaupun tidak diakui sama Hezbollah kalau dia tuh udah mati gitu. Tapi Israel tuh yakin mati dia gitu. Nah, kalau dari strategi perang ya Pak ya. Hmm. eh Strategi Israel kayak gini membunuh pemimpin-pemimpin gini sebenarnya kalau ini enggak sih soalnya kayak gini kalau sebagian orang kan bisa pendapat kayak bodoh banget gitu Pak. Karena kalau nargetkan gitu kan nanti ada penggantinya gitu Pak. Kayak perusahaan gitu kan ada manajer, nanti kalau manajernya mati kan ada supervisor yang naik gitu kan. Ada Hmm. pasti kan di dalam militer kan ada kan yang akan naik gitu. Kayak kita nih panglima misalnya mati ada pasti di ini lagi yang baru gitu loh Pak. Di organisasi teroris juga kayak gitu. Jadi nggak akan berakhir sebenarnya. Nah itu sebab strategi kayak gini salah nggak Pak? Kalau menurut Pak Tobing gitu Pak. Ya enggak lah. Cuman begini ya, bedakan strategi sama taktis. Kalau Mm-mm. strategi memenangkan peperangan. Kalau taktis
memenangkan pertempuran. Tapi tetap ada sasaran, cara, dan sarana kekuatan. Ya, ini Hmm. taktis ya. Taktis itu lebih sempit. Kalau Hmm. strategis itu lebih luas. Medannya medan perang. Contoh saya kasih gambaran. Di Timur Timur dulu, waktu konflik, Indonesia menang di pertempuran, tapi kalah di peperangan. Yang menang siapa? Ya Timur Timur, ya kan? Kalah di taktis. Menang di taktis, tapi kalah di peperangan. Jadi strategi sama taktis itu beda. Nah, sekarang apakah ditembak oleh peluru kendali? Sekarang jenis-jenis peluru kendali itu macam-macam, Bu. Hmm. Ada yang peluru kendali apa antar benua, peluru kendali antar benua itu peluru kendali strategis namanya. Tapi ada peluru kendali taktis, jaraknya pendek. Kemudian peluru kendali itu ada yang bisa dipanggul, tidak harus pakai pakai apa namanya, tidak perlu pakai peluncur yang besar atau apa enggak, bisa dipanggul, ya, bisa dipanggul, bisa ditembakkan dengan jarak dekat, itu bisa, Maksudnya pakai ransel, dipanggul pakai ransel gitu, Pak, ditaruh di ransel. ya ditaruh di pundak, Hmm. ditembakkan dari pundak, bisa saja dari hotel ke hotel, kenapa enggak? Ada. Jadi tidak harus seperti bawa peluncur, bawa kayak seperti peluru kendali yang Patriot gitu kan, peluncurnya besar. Enggak, ada peluru kendali yang bisa kita bawa. Kalau saya kan orang peluru kendali. Hmm. Nah, tapi apakah di Tapi sekarang kan beritanya masih belum ada Pak Tobing. Si ya, Irfan kan masih tapi belum tahu. beginilah Bisa ya. juga bisa juga sniper Pak Tobing. Kan ini Iya, ceritanya katanya logik di logikanya begini. apartemen. Logikanya Ya, begini, Pak Papa. Di dalam perang pun di dalam taktis ada logikanya. Masa nembak nyamuk pakai meriam? Masa nembak Betul. nyamuk pakai rudal? Iya. Iya. Jadi kita juga sampai sekarang belum ada datanya kan, tapi pakai logika saja. Masa nembak nyamuk pakai meriam? Enggak lah, ya. Ya kalau Nah, dia itu di apartemen pakai sniper juga bisa Pak Tobing kan iya dari sniper. gedung yang Iya, ngapain pakai pakai itu kan? Iya. Enggak, biarpun pakai rudal ya, Bu L-nya. Saya bilang, rudal Loh, yang Israel punya, rudal yang Amerika punya itu a smart rudal. Dia itu dalamnya udah ada chipnya, udah diprogram lokasi X, Y, Z juga udah tiga dimensi. Itu rudal mesti terbang berapa ketinggian, jarak berapa jauh, ya kan X, Y, Z. Jadi posisinya pakai pakai apa itu namanya pakai GPS itu udah hebat. Jadi bukan rudal macam si Hamas itu dibuat dari pipa minyak air dikasih terus diterbangkan minyaknya kurang jatuh di raket katanya ya kan jadi jadi rudalnya Israel lebih hebat. yalah rudal itu namanya ada satu rudal following train. Dia mengikuti bentuknya tren dia, ya. Tapi perlu diketahui bahwa rudal itu punya sistem kontrol. Dia dikontrol radio frekuensi, dia dikontrol oleh laser, dia dikontrol oleh eh, panas, ya tergantung sistem senjata yang dia miliki. Ya Iya. Tapi sekarang, aduh saya nggak bisa menayangkan deh. Ada barangnya seperti kecil, barangnya kecil ditembakkan, itu bisa bisa ledakannya besar loh. Tapi logikanya gini lah, nggak akan mungkin lah menembak nyamuk pakai peluru kendali. betul. Itu aja lah. Kalau istilah Nggak, kami di salah ya satu dia. rudal yang terhebat sekarang kan Amerika punya itu kan yang namanya Tomahawk itu Pak Taufik. Itu bisa terbang di bawah radar. Ini Kak. Jadi musuh nggak tahu nyampe aja. Ya kan iya di bawah. following dia di Ya, bawah tapi radar, dia following train. iya. Train itu medannya dia bisa mengikuti train dan Ya, presisinya pun sudah tepat gitu loh. Karena ada HAM ini kan, jadi dibuatlah senjata yang
supaya presisinya tepat. Ya, tapi ya mahalnya bukan main, Pak Tobing. Oh iyalah, mana ada yang nggak mahal. Selawe kok jalur selamat. Tapi Pak Tobing sebenarnya kalau beneran ya dengan asumsi kalau memang ini Israel ya yang ini ya Mossad gitu ya misalnya gitu. Asumsi Hmm. kita gitu ya. Hmm. Eh, ini kan mempermalukan Iran sebetulnya kan Pak kalau sampai beneran itu Israel gitu loh. Maksudnya kok di dalam di rumah dia gitu loh. Musuh kok bisa masuk tanpa ketahuan membunuh tamu dia gitu loh. Harusnya kan dia melindungi Pak tamu dia gitu loh. Kan sebagai tamu tuh, tamu negara. Itu Iya, gimana tapi tuh tanggung jawab? Tanggung ya, jawab sebuah negara gitu ya Pak Tobing kalau untuk tamu negara misalnya datang ke negara Indonesia terus dia terbunuh nih di Indonesia tuh seperti apa itu tanggung jawab tuan rumah tuh harusnya Pak? ya itulah kita mau lihat kalau Israel itu pintarnya begitu, dia mau lihat Iran berkoar nggak. Mm-mm. Masalah tanggung jawab tidak tanggung jawab itu ya nggak bisa juga disalahkan Mm-mm. dia kalau kebobolan. Wong kita di dalam aja bisa kebobolan kok, nggak ada tamu bisa. Itu tergantung kerjaan intelijen. Tapi saya bilang kan kemarin ya, mohon maaf, di mana negara yang tidak ada pengkhianatnya? Jangan-jangan orang Iran sendiri yang tidak suka sama dia. Emangnya orang Iran nggak ada yang Tuh. semuanya setia kepada Ali Khamenei? Oh enggak. Di sana juga terjadi paksi-paksi loh. Terjadi friksi. Ada Iran yang masih menginginkan rajanya dulu si saya apa turunan Raja Reza Pahlavi. Reza. Oh iya, nah, pokoknya ini ya kalau kita lihat ya perkembangan dunia ini, saya sudah melihatnya, oh ini ada nubuat nggak di Bible? Dulu pernah saya sampaikan dulu ya. Pertama kali saya masuk Jum pun pernah saya sampaikan bahwa ramalan Nostradamus dia peramal teologi, ya. Dia sudah membuktikan kontren-kontrennya itu menjadi kenyataan kan. Dan dia pernah meramal bahwa bahwa Islam ini atau ideologi ekstremis ini ya menggunakan kedok agama Islam itu sampai masuk ke di ramalan itu saya baca ya. Aduh, seman bukunya saya hilang. Itu dia menggurita seperti gurita oktopus sampai ke jantung-jantungnya orang Kristen. Dan kenyataan kan gereja menjadi masjid ya tanpa disadari. Sudah sadar orang itu baru dia. Makanya sekarang sudah mulai teriak-teriak kan. Australia pun teriak-teriak sekarang. Orang Indonesia pun harus angkat kaki kok dari Australia. Saya baru dengar ada ponakan saya di sana. Ya, dia bilang oh udah nggak boleh lagi ke Australia. Nah itu karena mereka merasa dijajah di daerahnya sendiri. Nah sekarang siapa yang penjajah? Nggak jelas definisi penjajah itu apa sekarang. Makanya salah paham banyak terjadi di bangsa ini. Karena kita pun berbagai-bagai ideologi. Yakin ibu sekarang ideologi bangsa ini Pancasila? Yang mana yang Pancasilais? Yang mana? Yang di DPR itu Pancasilais. Bullshit semua itu, zombie semua itu. Garuda Pancasila yang dipampangkan di Gedung Nusantara salah aja dia nggak tahu itu salah. Saya beritahu ya. Jadi nggak ada yang paham dengan itu. Udah makin gawat lah ini. Apalagi emas ini kan lagi melonjak naik. Sekarang ngapain Cina rakyat diperintah membeli emas semua? Ada apa ini? Nah ini perkembangan lingkungan strategis. Jadi tugasnya Atan di sana pun harusnya melaporkan. Karena dia bagian dari BAIS dan bagian dari BIN. Nah itu. Jadi maaf ya Bu ya, kalau saya belum tahu itu apa pakai rudal atau pakai apa.
Tapi bisa saja rudal, karena ada rudal yang dikendalikan portable. Dia tidak harus pakai peluncur yang gede, portable. Tapi logikanya, masa menembak orang hanya dua cecunguk gitu harus pakai peluru kendali? Tapi bisa saja terjadi kan untuk nakut-nakuti bahwa peluru kendali bisa ditembakkan di dalam negaranya sendiri ya. Tidak harus membawa peluncur seperti Patriot, Tomahawk, ya kan? Oke lah. Dan bisa juga kali Pak Tobing ya untuk menyampaikan kayak pesan gitu ke pemimpin Iran ya bahwa oh kalau saya mau bunuh kamu juga mudah kok sebentar aja kalau saya mau gitu ya bisa juga Pak ya. Iya, jadi itulah gambar itu bisa menceritakan berbagai makna. Jadi dengan cara begitu mungkin juga orang Iran juga berpikir kan kelompok Iran karena masih ada kenekatannya mereka bahwa Israel harus tidak ada lagi di peta dunia. Waduh, dia melanggar perintah Tuhan loh, melanggar maunya Tuhan, ya kan? Sekarang kalau kita tanya, kenapa Israel nggak ada raja lagi? Kenapa bukan raja lagi sekarang memimpin dia? Presiden sama Perdana Menteri. Kenapa? Karena raja terakhir adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada raja lagi. Nanti dia datang sebagai raja. Yerusalem Kerajaan seribu. sekarang, iya. Yerusalem sekarang itu kan nanti diganti. Yerusalem itu turun dari surga loh. Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang sekarang. Anda bilang kota Mm-mm. suci. Kalau saya bilang bukan kota suci. Karena Tuhan Yesus bilang sendiri. Secara spiritual adalah Sodom dan Mesir. Itu di kitab Ayub Itu nanti baca. ada peristiwa aliyah gitu ya besar-besaran di akhir zaman itu Pak ya kalau seluruh orang Israel yang di luar itu sudah pulang semua ke Yerusalem itu juga satu tanda katanya gitu. Bisa. Dan, Banyak heeh. tanda-tanda. Tapi yang jelas yang saya tahu itu kan menurut orang Yahudi kan. Tertulis nggak di Bible itu? Kalau di Bible itu udah jelas. Tuhan sudah memberikan clue-nya. Jika semua bangsa telah menjadikan gospel firman Tuhan, ya, firman kerajaan Tuhan ini menjadi saksi. Semua ya, semua Hmm. bangsa, bukan setiap manusia. Enggak, semua bangsa. Sekarang cek Ada aja bangsa yang di dunia ini, berapa bangsa yang di dunia? Seperti Pakistan bangsa nggak? Bangsa. India bangsa-bangsa. Cina, Indonesia, bangsa. Sekarang firman Tuhan di tanah itu sudah apa enggak? Sudah menjadi saksi bagi sebagian anak bangsanya. Cek aja lah mulai dari Hebrew di sana, dari Greenwich sana sampai ke Amerika, sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke Papua. Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote sudah ada menjadikan firman Tuhan menjadi saksi. Barulah akhir zaman itu tiba. Tapi tidak disebut itu. Bukan akhir zaman. Hari kesudahan itu tiba. Mana ada akhir zaman? Ya, kita bilangnya hari kesudahan. Tuhan Yesus bilang ngomongnya hari kesudahan. Saya hanya membaca dan mengkaji. Oh iya, udah banyak polemik lah sekarang. Ribut aja. Di apologet itu. Saya ketawa-ketawa aja kalau lihat dengan apologet ngomong. Tapi itu Pak Paula lebih tahu. Saya kan tentara, bukan pendeta. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ini Pak